Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Anissa Amelia Dewi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin fokus group discussion pada malam ini. Fokus group discussion ini kita akan membahas tentang perkuliahan yang akan diadakan secara hybrid per semester depan. Sudah kita ketahui bahwa COVID-19 sudah melanda di Indonesia selama dua tahun terakhir. Akibatnya pembelajaran tatap muka ditiadakan dan digantikan dengan pembelajaran online maupun baik virtual. Akhir-akhir ini pemerintah mengemukakan bahwa pembelajaran akan diadakan secara hybrid, di mana perkuliahan akan berlangsung secara tatap muka dan secara virtual, secara bergantian, selang-seling setiap minggunya. Dan pihak kampus pun juga menyetujui perkuliahan secara hybrid dan dari pemerintah juga memberikan catatan untuk perkuliahan dengan kita mengadakan swab di tiap pertemuan. Baik, saya di sini ada 3 partisipan saya yang berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang pertama ada Rika Ardia Yunita, yang kedua ada Destiana, dan yang ketiga ada Yulia Cahyanisi. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah penerapan metode pembelajaran hybrid ini dapat mengoptimalkan proses pembelajaran? Silakan dijawab. Menurut saya, kita melakukan pembelajaran virtual. Menurut saya, perkuliahan hybrid ini bisa dibilang efektif atau tidaknya itu tergantung dari mahasiswanya masing-masing dan dosen yang menjalaninya. Menurut saya, perkuliahan secara hybrid ini dapat mengoptimalkan pembelajaran. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan disuruh untuk melakukan swab antigen. Apakah untuk swab antigen secara mandiri dinilai sebagai alternatif yang efektif? Untuk menurut saya, swab antigen secara mandiri untuk mahasiswa atau dosen itu tidak ekonomis, tidak efektif karena akan mengeluarkan untuk mahasiswa, dan lebih baik jika kampus mengeluarkan peraturan sertifikasi vaksin COVID ketiga saja untuk pesertanya. Kalau bagi saya, swab antigen itu tidak diharuskan atau diwajibkan, tetapi bagi mahasiswa yang bisa dan mampu untuk melakukan tes antigen, ya silahkan saja. Tidak ada perlu pemaksaan harus setiap mahasiswa, setiap tatap muka harus antigen. Menurut saya, anti-swab mandiri ini tidak efektif ya, karena pasti banyak mahasiswa yang sekiranya ada yang keberatan. Oke, baik. Kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika ada seorang mahasiswa ataupun dosen yang tidak melakukan swab antigen, tapi tetap ikut melakukan pertemuan tatap muka? Menurut saya, seperti yang tadi, tetap bisa efektif saja protokol COVID serta sudah vaksin. Kalau menurut saya sendiri, antigen, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya setuju dengan Erika dan Yulia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat sistem full virtual ini dinilai tidak efektif dan tidak mencapai tujuan pembelajaran di universitas? Mungkin menurut kampus tidak efektif karena kurangnya praktek ya. Tapi kalau menurut saya sendiri bisa saja menjadi efektif karena toh sekarang pun kita pembelajarannya mudah sekali untuk bertanya kepada dosen, mempunyai grup juga, dan juga ada forum diskusi juga via e-learning. Kalau bagi saya efektif atau tidaknya itu ya kita itu balik lagi ke masing-masing keadaan COVID-nya ini. Kalau misalkan udah PPKM level 1 atau 2 ya tidak apa-apa kalau misalkan ingin dilaksanakan perkuliahan tatap muka. Saya kurang efektifnya karena banyak hambatan yang termasuk dari dosen dan internet maupun dari siswa itu sendiri ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dengan pembelajaran metode hybrid ini, apakah dimungkinkan bahwa mahasiswa akan tetap melakukan atau mematuhi protokol kesehatan yang ada? Jika dikeluarkan peraturan ini, bisa saja mahasiswa semuanya mengikuti dan menaati, karena sebetulnya kan balik lagi ya, itu untuk kepentingan kita semuanya.
menjaga kesehatan dan protokol. Iya benar sekali apa yang dikatakan Kak Rika, itu tergantung balik lagi dari masing-masing mahasiswanya. Jika dosen sudah menghimbau untuk mengikuti protokol, tetapi mahasiswanya tetap tidak mau mengikuti, ya mau bagaimana lagi gitu. Menurut saya juga sama, itu tergantung gimana mahasiswa dan juga peraturan yang dibikin sama universitas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sudah dilakukan adanya adaptasi lingkungan kampus, akan tetapi para mahasiswa tetap ingin melakukan perkuliahan dengan sistem full virtual? Menurut saya, apabila mahasiswa ingin tetap full virtual, sah-sah saja, karena toh selama ini pun perkuliahan virtual pun menurut saya cukup efektif, dan juga kita gampang sekali berkomunikasi antara mahasiswa maupun dosen melalui sistem yang kita punya e-learning. Kalau bagi saya, kalau full virtual itu sebetulnya kurang ya, karena sekarang aja mahasiswa yang hanya melihat dari laptop aja itu masih kurang efisien gitu loh. Yang tatap langsung aja masih kurang efisien, apalagi yang hanya dari melihat layar laptop saja, jadi kurang efektif bagi mahasiswanya. Kalau menurut saya balik lagi sama kebijakan universitas. Kalau misalkan yang memang sudah diwajibkan untuk hibrid, ya mau gimana lagi. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kita menyinggung tentang swab antigen. Di sini kan swab antigen dikatakan, ada yang mengatakan tidak efektif karena menyangkut dengan keuangan juga kan. Bagaimana jika akan tetap bisa dilaksanakan pembelajaran tersebut tapi tidak melakukan swab antigen? Apakah bisa? Menurut saya bisa saja, dengan asalkan kita tetap menerapkan protokol COVID, jaga jarak, juga kita tersertifikasi vaksin, karena kan sampai saat ini vaksin lumayan ampuh dalam menangkal COVID. Iya, bagi saya juga tidak harus antigen setiap minggunya, apalagi setiap tatap muka, selagi kita masih bisa menjaga jarak dan memakai masker, mematuhi protokol, dan vaksin juga itu bisa mencegah terjadinya penularan. Saya setuju sama Kak Rika dan Julia, atau bisa juga dengan cara dibaginya dua sistem, yaitu di shift antara minggu ini dan minggu depannya lagi siapa gitu. Oke, baik. Ini kan tadi sudah mengomongi metode. Menurut kalian metode yang paling baik itu, metode pengganti swab antigen paling baik itu metode seperti apa? Silakan untuk dijawab. Ya, kalau bagi saya metode selain misalkan antigen itu, kita bisa membagi mahasiswa yang ingin melaksanakan tatap muka yang datang ke kampus dibagi menjadi dua sesi, atau yang pagi atau siang, bergantian saja, tidak harus langsung 100% full datang ke kampus. Menurut saya juga sama seperti yang Yulia sampaikan, bisa juga dibagi dua sesi untuk mengurangi resiko penyebaran. Itu balik lagi ke yang tadi saya bilang, kalau bisa dibagi dua, ya kenapa enggak? Oke, ini kalau bisa ya diganti dengan metode lain. Jika tidak, apakah mahasiswa yang kurang mampu, yang akan bertahap di tiap pembelajarannya untuk mengikuti kelas tatap muka ini? Menurut kalian? Saya rasa kampus akan lebih fleksibel ya, karena ini kan menyangkut dana setiap mahasiswa dan dosen juga. Lalu mungkin kampus juga akan mempertimbangkan lagi untuk tidak swab antigen dan cukup hanya menerapkan protokol serta vaksin. Ya, bagi yang tidak bisa melaksanakan swab antigen, kampus juga tidak bisa berhak untuk memberatkan mahasiswanya untuk mahasiswanya sendiri aja. Kalau misalkan memang bisa, ya udah diantigen, kalau enggak ya nggak apa-apa. Menurut saya juga jika banyaknya mahasiswa yang keberatan, saya yakin kalau universitas bakal mengubah kebijakan tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, menurut Anda jika memang pertemuan hybrid ini benar akan diadakan, bagaimana seharusnya respon dari pihak kampus terhadap mahasiswa yang kurang mampu untuk melakukan swab antigen? Mungkin harus diberlakukan sistem opsional. Yang mampu mungkin ya silakan saja antigen atau swab. Kalau yang tidak mampu ya bisa memakai ketentuan vaksin minimal ketiga atau kedua. Iya, balik lagi ke harus ada omongan antara dari kampus, pihak mahasiswa, dan para dosen untuk berunding bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan swab antigen, itu baiknya bagaimana gitu. Ya, menurut saya juga lebih baik diadakan voting di antara mahasiswa, dosen, dan juga kampusnya seperti apa, diambil jalan tengah yang akan diambil untuk hibrid yang akan datang.
Oke, baik. Saya sudah memberikan beberapa pertanyaan yang dari saya. Mungkin dari pihak partisipan ada yang ingin bertanya? Mungkin dari saya dulu ya. Bagaimana menurut moderator apabila perkuliahan hybrid ini ditetapkan, apakah efektif atau tidak? Menurut saya untuk perkuliahan hybridnya itu cukup membuat efektif, akan tetapi dari segi swab antigennya itu sangat tidak efektif sekali bagi mahasiswa. Kalau bagi saya, menurut moderator, kalau misalkan emang akan diadakan perkuliahan hybrid ini tetapi tidak berjalan lancar, apa akan tetap dilaksanakan atau akan di-skip, diberhentikan sementara dulu? Kita akan lihat, kalau dari pihak kampus, seharusnya kita akan lihat selama 1 semester ke depan, apakah akan baik dilakukan pertemuan hybrid ataukah tidak. Kita juga harus melihat perkembangan virus COVID-19 selanjutnya, apakah akan terus menurun ataukah bisa melonjak kembali. Seperti itu. Kalau pertanyaan dari saya, Ibu Anissa sebagai moderator, misalkan swab antigen ini mandiri ini dilaksanakan, Ibu kan sebagai mahasiswa, gimana tanggapan Ibu? Menurut saya untuk swab antigen ini sebenarnya harusnya diberikan option yang lain ya, karena tidak semua mahasiswa mampu untuk melakukan swab antigen di tiap pertemuannya, karena dikendalakan dengan uang, seperti itu. Jadi dari pihak kampus harus dirundingkan kembali dengan pihak dosen dan pihak mahasiswa. Baik, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Untuk kesimpulannya pada pertemuan fokus grup malam ini adalah untuk perkuliahan hybridnya itu cukup efektif karena mahasiswa bisa langsung bertemu tatap muka dengan dosen, akan tetapi tidak efektif pada swab karena tiap mahasiswa tidak selalu memiliki uang untuk melakukan swab di tiap pertemuannya. Oleh karena itu, dari pihak kampus dan pihak dosen juga harus berunding bagaimana alternatif lain, apakah bisa menggunakan alternatif lain selain swab antigen, seperti itu. Kita akan lihat ke depannya saja bagaimana apakah perkuliahan hybrid ini bisa dilanjutkan atau akan dilanjutkan ataukah tidak, seperti itu. Baik, itu saja yang ingin dibahas di fokus grup malam kali ini. Selanjutnya nanti kita lihat ke depannya apakah memang akan berjalan ataukah tidak. Oke, baik, terima kasih untuk para partisipan kita kali ini. Terima kasih Ibu Rika, Ibu Yulia, dan Desti. Saya akan menutup fokus grup kali ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.